Sebuah mes karyawan depo bangunan di Kemayoran terbakar tadi siang. Seorang guru SD di Tanah Laut, Kalimantan Selatan tewas dianiaya tetangganya dengan palu. Hindari kemacetan, penerapan rekayasa lalin satu arah masih diberlakukan di Puncak Bogor. Halo, selamat malam pemirsa. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindaklanjuti temuan parasetamol di Teluk Jakarta. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Kita awali informasi pada malam hari ini pemirsa, sebuah mes karyawan depo bangunan terbakar pada Minggu siang. Peristiwa itu membuat panik karyawan yang tengah bekerja. Sejumlah karyawan toko bahan bangunan berjibaku memadamkan api yang membakar mes tempat mereka tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah semakin tak terkendali. Dalam sekejap api melumat habis seluruh bangunan 2 lantai beserta isinya dan sempat menyambar ke toko bahan bangunan. Peristiwa kebakaran terjadi pada saat karyawan tengah bekerja di toko yang berada persis di samping mes. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kan MCB di situ. Nah, kebetulan dia mau nyalain MCB, ngelihat api. Nah, salah satu telepon saya. Ke mesnya sih, mes karyawan sih. Ke materialnya sih, ya, Refleks gitu. bersyukur nggak sampai ke sana, tapi sebagian kena. Cepat banget menjalar ke masalah listrik, Pak. Yang paling penting ini listrik yang paling utama. Jadi dugaan sementara Listrik, Pak, pasti listrik, Pak. Listrik ya? Pak, iya betul, Pak. korban luka atau jiwa, Pak? Sementara tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak ya? Ada apa namanya? Kendala, Pak. Ada kendala nggak, Pak? Kendalanya sumber air jauh, Pak. Sumber air jauh. Paling kendala di sini paling sumber air dan jalan, Pak. Selain menghanguskan mes karyawan, api juga sempat menyambar sebagian toko bahan bangunan dan rumah warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api menghanguskan 7 bangunan rumah toko di Kompleks Pertokoan Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara. Bangunan yang berdempetan membuat api dengan cepat menjalar. Tujuh bangunan rumah toko di Kompleks Pertokoan Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian berjibaku memadamkan api. Posisi ruko yang berdempetan membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Untuk memadamkan api, 6 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan ke lokasi. Peristiwa kebakaran sontak menjadi tontonan warga yang akan berbelanja ke pasar. Salah seorang pemilik ruko mengatakan ia baru mengetahui tokonya terbakar setelah mendapat kabar dari temannya. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian miliaran rupiah. Saya kurang tahu juga karena saya saat tiba sudah terbakar. Iya, sumber apinya dari sini dia. Apakah ini barang apa? Barang pecah belah dengan mebel. Kalau ditaksir berapa kerugian semua ini? Sekitar miliaran ini. Nah, kebetulan kemarin dulu baru masuk. Selain dari ruko-ruko ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, ada juga pemukiman warga yang ada di belakang. Oh iya. Itu yang bikin apa? Karena sempat merampas ke perumahan warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Gara-gara sopir mengantuk, truk trailer menabrak pembatas jalan di ruas tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat petang tadi. Truk juga menghantam sejumlah kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Truk trailer yang melaju Jakarta menuju Bandung kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Lalu menghantam sejumlah kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. 4 orang luka berat dalam peristiwa itu dan dibawa ke Rumah Sakit Santosa Bandung.
Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk trailer yang melintang menutupi ruas jalan. Selama evakuasi berlangsung, arus lalu lintas kedua arah macet hingga 7 km. Selanjutnya pemirsa, 4 sepeda motor dan 1 sedan mewah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Cisarua Puncak Bogor pada Minggu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 pengendara motor ini mengalami luka berat. Tabrakan beruntun antara 1 sedan mewah dan 4 sepeda motor terjadi di Jalan Cisarua Puncak Bogor Minggu dini hari. Kecelakaan diduga dipicu akibat mobil sedan yang lepas kendali dan menabrak kendaraan lain di depannya. Insiden terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Akibat kejadian ini, 3 pengendara motor luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor. Jadi memang tadi pagi ya, pukul 4 telah terjadi kecelakaan di Jalan Cisarua, tepatnya di depan Wisma TNI Mulyasari yang melibatkan beberapa kendaraan, diantaranya 2 mobil dan 4 kendaraan roda 2. Ada korban nggak Pak? Untuk korban meninggal, alhamdulillah ya saat ini tidak ada korban yang meninggal, hanya luka saja, luka-luka. Itu awalnya gimana sih Pak? Ya untuk saat ini korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk kronologisnya sendiri, salah satu kendaraan yang terlibat kurang konsentrasi. Begitu. Dari sedan ya Pak ya? Dari sedan, betul. Sementara itu, 4 motor dan mobil sedan yang terlibat tabrakan rusak parah akibat tabrakan beruntun ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 2 orang pemuda di Bandar Lampung tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Pulau Buton, Bandar Lampung. Diduga korban tewas ini akibat menabrak tembok rumah warga saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Warga di Jalan Pulau Buton, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, Lampung, Minggu pagi digegerkan dengan peristiwa kecelakaan yang menewaskan 2 orang pemuda langsung di lokasi kejadian. Jasad kedua pemuda yang belakangan diketahui bernama Iqbal, 24 tahun, dan rekannya Amin, 25 tahun, warga Bandar Lampung ini tergeletak di tepi jalan dengan kepala bersimbah darah. Saat kejadian, warga sempat mendengar suara hantaman keras, diduga sepeda motor korban yang menabrak tembok rumah warga. Saat dicek, kedua korban sudah tergeletak di tepi jalan dalam kondisi tidak bernyawa. Pihak keluarga korban yang mendapat informasi sempat histeris saat mendatangi lokasi kejadian. Oleh keluarga, jasad kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalaunya itu kelihatannya itu tunggal karena terlihat dari ada sedikit goresan ataupun tembok pada saat motor ini meluncur dalam kecepatan tinggi. Lagi ngebut sih, memang posisinya dia lagi bawa, lagi gitu. Pokoknya dia lagi ngetrek gitu. Itu dari arah mana sih? Dari arah sono mau ke sono. Dari Wai Halim mau ke Perumpo. Ke Antasari ya? Kalau 2 korban ini memang warga nggak jauh dari sini Mbak ya? Kayaknya sih nggak jauh, itu tadi ada keluarganya udah datang. Petugas Polresta Bandar Lampung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang santri di Kabupaten Aceh Barat Aceh ditemukan meninggal dunia akibat terseret arus sungai Maurebo. Jasad korban berhasil dievakuasi setelah tim gabungan mencari ke dasar sungai sedalam 10 meter. Tim gabungan mengevakuasi jasad seorang santri Pondok Pesantren Serambi Aceh yang tenggelam terseret arus sungai Maurebo, Desa Raya, Kabupaten Aceh Barat. Proses evakuasi jasad menjadi perhatian ratusan warga sekitar. Jasad Muhammad Irfani, 17 tahun, ditemukan setelah tim SAR menyelam dengan kedalaman 10 meter. Pencarian jasad terkendala kondisi air sungai yang keruh. Berkat upaya kawan-kawan dari penyelam manual juga
Itu besar terima kasih kami karena untuk situasi dan kondisi air yang ada di Krung Merbo sekarang tidak memungkinkan kami selam dengan kompresor. Jasad korban langsung dibawa ke Pondok Pesantren Serambi Aceh untuk dimandikan dan dikafankan, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang terbawa arus sungai saat mandi untuk persiapan sholat Jumat. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah iNews melaporkan. Polisi kembali membongkar makam ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.